Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Fariska Tupano dari Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Gizi Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka. Nah, kali ini kita akan membahas tentang komunikasi massa. Sebelumnya, kita perlu tahu komunikasi massa itu apa sih? Menurut Ruben tahun 1992, komunikasi massa adalah suatu proses komunikasi yang tergolong dimediasi oleh media massa, di mana produk-produk inovasi diciptakan dan didistribusikan oleh suatu organisasi komunikasi massa untuk dikonsumsi oleh khalayak. Komunikasi massa erat hubungannya dengan penggunaan media massa seperti TV, radio, film, surat kabar, dan lain-lain. Menurut Wright tahun 1985, komunikasi massa dalam pengoperasiannya melibatkan 3 aspek. Yang pertama, sifat khalayak, di mana komunikasi massa ini ditunjukkan untuk khalayak yang luas, heterogen, dan anonim. Nah, luas ini mencakup wilayah geografis yang luas dan mencakup sejumlah besar populasi. Yang kedua yaitu sifat bentuk komunikasi, di mana komunikasi ini dapat memiliki karakteristik sebagai komunikasi yang umum dan dapat menjangkau khalayak secara serempak dalam waktu cepat dan selintas. Nah, yang ketiga yaitu sifat komunikator, di mana pada komunikasi ini terorganisasi, karena sifat komunikatornya tuh biasanya bergerak pada suatu organisasi yang kompleks dengan pembagian kerja yang efektif. Fungsi-fungsi komunikasi massa menurut Wright tahun 1985. Yang pertama yaitu fungsi pengawasan atau surveillance. Nah, di sini media secara kontinu itu menginformasikan pesan-pesan yang memungkinkan anggota khalayaknya itu menjadi sadar terhadap perkembangan-perkembangan di lingkungannya. Nah, fungsinya itu yaitu memperingatkan atau warning function. Nah, menetapkan status dan agenda setting kayak gitu. Yang kedua yaitu korelasi, di mana media ini dapat mengikat beragam kejadian-kejadian dan menyimpulkan informasi dengan kejadian tersebut serta membuat interpretasi yang penting. Yang ketiga ada transmisi budaya, di mana transmisi budaya ini fokus kepada memberi edukasi dan sosialisasi pengetahuan, nilai-nilai dan norma-norma sosial. Dan yang terakhir yaitu hiburan. Nah, di sini media massa ini menyajikan informasi yang bersifat menghibur seperti film dan lain-lain. Nah, berikut contoh komunikasi massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini perkenalkan, nama saya Adi Fariska Tupano. Tema yang akan dibahas hari ini yaitu pentingnya menjaga kesehatan mata pada anak usia dini. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui bahwa anak yang kekurangan vitamin A untuk jangka waktu lama akan mengakibatkan terjadinya gangguan pada mata. Dan bila tidak cepat mendapatkan vitamin A akan mengakibatkan kebutaan. Nah, vitamin A itu sebenarnya apa sih? Nah, di sini vitamin A adalah salah satu zat gizi yang sangat berguna untuk kesehatan mata agar dapat melihat dengan baik dan untuk kesehatan tubuh juga, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas tubuh untuk melawan penyakit. Nah, untuk kelainan-kelainan pada mata sendiri yaitu yang pertama bisa terjadi minus atau rabun jauh. Nah, rabun jauh itu apa sih? Nah, rabun jauh di sini adalah kondisi ketika mata tampak samar melihat benda jarak jauh. Untuk yang kedua, rabun senja. Nah, rabun senja sendiri yaitu kelainan mata yang terjadi saat seseorang tidak bisa melihat di tempat yang pencahayaannya buruk, gelap, atau misalnya malam. Nah, untuk yang berikutnya yaitu rabun dekat. Nah, rabun dekat ini bisa dibilang hampir sama dengan rabun jauh, karena yang membedakannya hanya pada ketika untuk rabun dekat sendiri itu
tidak bisa melihat dengan baik saat objeknya itu dari dekat. Nah, terus yang berikutnya buta warna. Kalau untuk buta warna sendiri, biasanya sulit untuk membedakan warna-warna yang mau dibilang hampir sama. Misalnya saat biasanya tuh pada warna merah atau warna hijau. Nah, kondisi ini terjadi ketika sel kerucut atau sel warna dalam mata tidak bekerja normal. Umumnya buta warna diderita sejak lahir, tapi bisa juga berkembang di usia dewasa akibat pengaruh konsumsi obat-obatan atau dampak penyakit tertentu. Nah, untuk yang berikutnya, katarak. Nah, katarak ini merupakan kelainan mata yang terjadi akibat penumpukan protein pada lensa mata sehingga menjadikan penglihatan yaitu menjadi samar. Nah, untuk yang berikutnya ada itu ada glaukoma. Nah, glaukoma ini adalah penyakit gangguan pada saraf penglihatan akibat peningkatan tekanan di dalam bola mata. Peningkatan tekanan ini diduga berkaitan dengan tekanan darah tinggi. Adanya sumbatan di saluran air mata atau penggunaan obat mata golongan kortikosteroid secara berlebihan. Nah, untuk yang berikutnya yaitu ada astigmatisme. Nah, astigmatisme ini merupakan kelainan mata yang disebabkan oleh kelengkungan kornea atau lensa yang tidak sempurna atau tidak rata. Nah, kondisi ini mengakibatkan perubahan letak jatuhnya cahaya pada retina sehingga menyebabkan penglihatan menjadi samar atau berbayang. Kelainan mata ini seringkali terjadi karena keturunan. Nah, untuk yang berikutnya, postur melihat gadget ataupun komputer. Nah, untuk yang disarankan itu istirahat sebanyak 20 menit. Sebaiknya melakukan istirahat setiap 20 menit. Nah, untuk yang berikutnya melihat objek 20 detik untuk disarankan untuk melihat objek sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik saja. Terus untuk yang berikutnya, konsumsi untuk menjaga kesehatan mata. Nah, di sini yang diambil yang pertama tuh wortel. Wortel ini sudah terkenal sebagai makanan untuk kesehatan mata karena kaya akan vitamin dan beta karoten. Yang kedua, sayuran berdaun hijau juga merupakan makanan untuk kesehatan mata karena kaya akan lutein dan zeaxanthin. Biasanya terdapat pada bayam atau kale. Nah, yang berikutnya buah jeruk juga merupakan makanan untuk kesehatan mata karena kaya akan vitamin C. Nah, yang terakhir yaitu ikan yang mengandung kadar omega 3 paling tinggi seperti tuna, salmon, dan lain-lain. Karena minyak ikan dapat menyembuhkan mata kering termasuk akibat terlalu banyak menghabiskan waktu di depan komputer. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan terkait poster yang saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Ingin bertanya, Kak. Ya, silakan. Sebelumnya saya di pepatah sudah dijelaskan bahwa vitamin A didapatkan dari sayuran hijau, kan, vitamin C dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kebutuhan vitamin A pada anak usia sekolah ataupun anak-anak. Sebelumnya terima kasih. Ya. Nah, untuk kebutuhan vitamin A sendiri ada kategorinya. Nah, kategori usia 1 sampai 3 tahun itu perharinya itu 300 mg. Untuk usia 4 tahun sampai 8 tahun itu kebutuhannya 4
400 mg per hari. Untuk usia 9 sampai 13 tahun itu 600 mg per harinya. Nah, mungkin itu saja kebutuhan dari anaknya untuk vitamin A. Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanya lagi? Baik, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya, Ya, silakan. kira-kira apa dampak atau kondisi yang terjadi jika seorang anak mengalami defisiensi vitamin A? Apakah itu akan mempengaruhi jika ia berada pada fase kehamilan? Apakah itu akan mempengaruhi janinnya atau tidak? Itu saja, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk dampak dari defisiensi vitamin A pada anak itu tentunya akan menghambat pertumbuhan atau perkembangan anaknya. Nah, dari sini untuk pada saat dia meranjak dewasa, dia akan tingkat resiko kemandulan itu akan tinggi. Nah, terus untuk kemungkinan terjadinya kematian saat persalinan pada ibu hamil, kemungkinannya itu akan besar dari awal sudah defisiensi vitamin A. Nah, perkembangan janinnya ini juga terganggu kayak gitu. Terus untuk peningkatan resiko kematian akibat infeksi penyakit juga sangat tinggi karena defisiensi dari vitamin A tersebut. Misalnya pada campak, ispa, dan diare kayak gitu. Mungkin itu saja jawabannya. Apa kurang jelas atau masih ingin bertanya lagi? Apakah sudah jelas? Ya, Kak. Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin sekian dari pemaparan tentang poster ya hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.